Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Salih Salihah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu bersemangat. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita awali dengan berdoa ya. Bu Rizka beri aba-aba, istidah dan doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih Salih Salihah karena sudah berdoa dengan khusyuk. Baik Salih Salihah, sebelum kita belajar, Bu Rizka akan mengajak kalian untuk bernyanyi dan menggerakkan tangan ya. Selain itu kita juga belajar. Belajarnya adalah belajar penjumlahan. Bu Rizka contohkan dulu ya lagunya seperti apa, tapi Bu Rizka juga akan menggerakkan tangan. Oke, siap menyimak, siap memperhatikan, nanti kalian juga akan meniru Bu Rizka ya. Oke, Bu Rizka mulai. Satu jari kanan, satu jari kiri, digabung jadi dua, jadilah jembatan. Dua jari kanan, dua jari kiri, digabung jadi empat, jadilah kamera ceklik. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, digabung jadi enam, jadilah menara. Empat jari kanan, empat jari kiri, digabung jadi delapan, jadilah kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, digabung jadi 10, lalu tepuk tangan. Bisa? Ikuti Bu Rizka ya. Nanti kita pelan-pelan aja agar kalian bisa meniru. Bu Rizka ulangi. Nanti ada suara Bu Silvi untuk mengikuti Bu Rizka ya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Satu jari kanan, satu jari kiri, digabung jadi dua, jadilah jembatan. Dua jari kanan, dua jari kiri, digabung jadi empat, jadilah kamera ceklik. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, digabung jadi enam, jadilah menara. Empat jari kanan, empat jari kiri, digabung jadi delapan, jadilah kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, digabung jadi 10, lalu tepuk tangan. Hebat. Ikuti dari rumah ya, agar sebelum belajar suasana hati kalian menyenangkan. Oke, untuk selanjutnya ikut Bu Rizka untuk kita belajar bersama. Baiklah, Salih dan Salihah, sebelum Bu Rizka menjelaskan materi hari ini, Bu Rizka beri tugas untuk menyimak apa yang akan Bu Rizka lakukan. Ya, perhatikan di layar HP atau laptop kalian sudah pastinya melihat di meja Bu Rizka ini, Bu Rizka menyediakan ada satu buah penggaris, ya, penggaris. Dan juga ada satu benda yang berbentuk bangun ruang kotak. Nah, apa yang akan Bu Rizka lakukan? Kalian harus menyimak dengan baik ya. Di sini Bu Rizka akan mengukur benda yang sudah Bu Rizka siapkan, benda yang berbentuk kotak. Bu Rizka akan mengukur panjangnya menggunakan penggaris yang sudah Bu Rizka siapkan. Jadi disimak baik-baik ya. Ukuran dari atau panjang dari benda yang berbentuk bangun ruang ini berapa ya panjangnya? Kalian akan menyimak bersama. Salih Salihah, perhatikan dengan baik, disimak dengan baik. Di sini Bu Rizka akan mulai mengukur benda yang sudah Bu Rizka siapkan, yaitu benda yang berbentuk bangun ruang kotak. Dan di sini juga sudah siap penggarisnya ya. Perhatikan, Bu Rizka akan mulai mengukur
dimulai dari angka 0 ya. Dimulai dari angka 0. Jadi cara mengukurnya perhatikan dengan baik. Bu Rizka mulai dari angka 0, dipaskan dengan panjang bendanya. Dan ternyata hasil ukurnya adalah panjang dari benda yang Bu Rizka siapkan ini adalah 8 cm. Perhatikan ya. Bu Rizka angkat sedikit agar kalian lebih jelas. Jadi Bu Rizka mulainya dari angka 0, Bu Rizka paskan dengan panjang dari bendanya, ternyata terlihat di situ ada 8 cm untuk panjang benda yang Bu Rizka pegang ini. Jelas ya? Oke, Bu Rizka rasa sudah cukup jelas. Nah, untuk selanjutnya kalian tetap menyimak. Nanti akan ada Bu Silvi sama mencoba juga mengukur benda yang sama namun dengan penggaris yang berbeda. Ya, kalian akan menyimak. Bu Silvi akan mencoba juga mengukur benda yang sama yang Bu Rizka pegang namun dengan penggaris yang berbeda. Kalian simak baik-baik ya bagaimana hasil ukurnya nanti. Baiklah, perhatikan di layar. Di situ sudah ada benda. Tadi Bu Rizka mengatakan bendanya tetap sama, namun penggarisnya berbeda. Perhatikan baik-baik ya, bendanya masih sama, namun penggarisnya berbeda. Oke, Bu Silvi akan mulai mengukur bendanya dengan penggaris yang berbeda dengan yang Bu Rizka pakai. Silakan Bu Silvi. Disimak baik-baik, cara mengukurnya sama ya. Dimulai dari 0. Dimulai dari angka 0. Pas dengan panjang bendanya, terlihat di sana, terlihat hasil ukurnya ternyata sama, ada 8 cm. Kalau misal tidak jelas, tidak apa-apa ya, karena memang penggarisnya yang berbeda, Nak. Namun di situ terlihat ada 8 cm hasil dari ukuran penggaris Bu Silvi dengan benda yang sama. Cukup ya? Sudah cukup jelas? Terima kasih Bu Silvi. Penggaris termasuk satuan baku. Mengapa disebut satuan baku? Karena meskipun penggaris ini warnanya berbeda, namun hasil ukurnya tetap sama. Hasil ukur Bu Rizka tadi sama 8 dan Bu Silvi juga 8 cm. Nah, kalau tadi kalian sudah belajar tentang satuan baku yaitu penggaris, nah sekarang kalian bersama Bu Rizka akan belajar tentang satuan tidak baku. Perhatikan di papan ya, kita akan belajar tentang satuan tidak baku. Apa itu satuan tidak baku? Satuan tidak baku adalah satuan yang menghasilkan hasil ukuran yang berbeda. Jadi berbeda dengan satuan baku. Tadi hasilnya semuanya sama, punya Bu Rizka dan Bu Silvi. Nah, kalau satuan tidak baku adalah satuan yang menghasilkan hasil ukuran yang berbeda. Jadi hasil ukurnya nanti akan berbeda. Nah, apa saja itu satuan tidak baku? Untuk selanjutnya, kita akan belajar bersama macam satuan tidak baku. Ada apa saja ya macam satuan tidak baku itu? Macam satuan tidak baku yang pertama kita akan pelajari jengkal. Ya, jadi yang pertama adalah jengkal. Satuan tidak baku itu kita akan mengukurnya dengan jengkal yang pertama. Jengkal itu menggunakan jari yang direnggangkan. Perhatikan ya, menggunakan 5 jari yang direnggangkan. Batasan mengukurnya dari ujung ibu jari, perhatikan, ujung ibu jari ke ujung kelingking, jari kelingking ya. Jadi Bu Rizka ulangi, jengkal itu cara mengukurnya menggunakan 5 jari yang direnggangkan. Batasannya dari ujung jari ibu jari, ujung ibu jari ke ujung jari kelingking. Bagaimana cara mengukur bendanya menggunakan jengkal? Kalian amati bersama ya, Bu Rizka akan contohkan. Baik salih-salihah, simak dengan baik. Di sini Bu Rizka akan mengukur panjang meja menggunakan satuan tidak baku apa tadi? Jengkal. Ingat, jengkal itu adalah
pengukuran yang menggunakan jari yang direnggangkan batasannya dari ujung jari jempol ke ujung jari kelingking. Kita coba bersama ya, kalian simak baik-baik. Perhatikan, Bu Rizka akan mulai mengukur meja menggunakan jengkal. Ini ada 1, ujung jari jempol ketemu dengan ujung jari kelingking. Direntangkan lagi 2, 3. Bu Rizka ulangi. Dari ujung jari jempol, ujung jari jempolnya ketemu dengan ujung jari kelingking. Ini 1, 2, 3. Sudah ketemu ya. Jadi panjang dari meja yang Bu Rizka siapkan ini adalah 3 jengkal. Oke. Nah, di sini Bu Rizka akan tetap mengukur meja menggunakan jengkal, namun dengan cara yang berbeda. Khawatir kalian kesulitan jika menggunakan 1 jengkal. Jika kalian kesulitan menggunakan 1 jengkal, Bu Rizka akan contohkan bagaimana mengukur panjang benda ini menggunakan 2 jengkal. Jadi yang kita gunakan 2 jengkal ya, 2 tangan. Perhatikan. Di sini Bu Rizka sudah menyiapkan 2 tangan. Bu Rizka akan mulai mengukur. Ini menggunakan tangan kiri ya. Jika menggunakan tangan kiri akan berubah dari ujung jari kelingking ke ujung jari jempol, namun ukurannya tetap sama, namanya 1 jengkal. Ya, ini 1 jengkal. Perhatikan, Bu Rizka akan mulai mengukur. Ini adalah 1 jengkal. Bu Rizka tambahkan dengan jengkal di tangan kanan menjadi 2 jengkal. Perhatikan, 1 jengkal di tangan kiri, 1 lagi jengkal di tangan kanan. Jadinya ada berapa jengkal? Ada 2 jengkal. Untuk Bu Rizka tambahkan agar ukurannya pas, Bu Rizka pindahkan tangan kiri. Jengkal yang di sebelah kiri Bu Rizka pindahkan. 1, 2, 3. Seperti itu ya. Jadi jengkal yang di sebelah kiri dipindahkan. 1, 2, 3. Jadi hasilnya sama. Seperti yang Bu Rizka menggunakan 1 jengkal tadi, menggunakan 1 tangan, hasilnya adalah 3 jengkal. Menggunakan 2 tangan, hasilnya tetap 3 jengkal. Itu hasil pengukuran dari Bu Rizka. Nah, agar tahu perbedaannya, kenapa hasil ukurnya tidak sama, kita sama-sama akan menyimak hasil ukur dari Bu Silvi ya. Kalau Bu Rizka tadi 3 jengkal, kita akan menyimak bersama hasil ukur jengkal dari tangan Bu Silvi. Perhatikan bersama, Bu Silvi akan mulai mengukur meja menggunakan jengkal 1 tangan. 1, 2, 3. Namun kurang pas, masih ada lebihnya, kurang sedikit lagi, kurang 2 jari lagi. Jadi ternyata hasil ukur dari Bu Silvi tidak pas 3 jengkal, 3 jengkal lebih sedikit ya. Itu yang menggunakan 1 tangan. Sekarang yang menggunakan 2 tangan. Perhatikan bersama. 1, 2, 3. Masih kurang pas, ada lebihnya, kurang berapa jari Bu Silvi? Kurang 3 jari. Jadi masih kurang nak, 3 jengkal kurang, masih ada lebihnya ya untuk mengepaskan ke panjang mejanya. Untuk macam satuan tidak baku yang kedua adalah, perhatikan, langkah. Jadi macam satuan tidak baku yang kedua adalah menggunakan langkah. Langkah itu kita menggunakan 2 kaki ya. Jadi langkah itu menggunakan 2 kaki. Bu Rizka akan contohkan bagaimana cara mengukur menggunakan langkah. Dan macam satuan tidak baku yang ketiga adalah
depa. Perhatikan ya, macam satuan tidak baku yang ketiga adalah depa. Apa itu depa? Depa itu adalah cara mengukurnya menggunakan rentangan tangan. Jadi tangan kalian direntangkan seperti ini ya, jika ingin mengukur benda yang panjang. Nah, sekarang simak baik-baik, Bu Rizka akan mencontohkan cara mengukur panjang benda menggunakan depa atau menggunakan rentangan tangan. Yang akan Bu Rizka ukur adalah panjang papan tulis. Perhatikan ya, Bu Rizka akan mulai mengukur dengan depa panjang papan tulis. Bu Rizka akan mulai dengan merentangkan tangan. Perhatikan batasannya di sini. Mulai merentangkan tangan. Ternyata masih ada lebihnya nak sedikit. Perhatikan ya, masih ada lebihnya sedikit. Tangan Bu Rizka nggak sampai ke ujung sebelah sana. Jadi kalau lebihnya hanya sedikit, kalian cukup menuliskannya dengan 1 depa. Kecuali lebihnya banyak, kalian menuliskannya 2 depa. Seperti itu ya. Jadi karena lebihnya hanya sedikit, jadi cukup menuliskannya panjang papan tulis adalah 1 depa. Baik soleh-solihah, tadi kita sudah belajar bersama tentang satuan tidak baku. Satuan tidak baku adalah satuan yang menghasilkan hasil ukuran yang berbeda. Ada apa saja macam-macam satuan tidak baku itu? Ada 3. Yang pertama adalah jengkal, yang kedua langkah, yang ketiga depa atau rentangan tangan. Nah, untuk tugas kalian selanjutnya yaitu kalian mencoba di rumah mengukur benda menggunakan 2 satuan tidak baku. Yang pertama yaitu menggunakan jengkal, yang kedua menggunakan langkah. Jadi kalian bisa mengukur apa saja yang ada di rumah menggunakan 2 satuan tidak baku, yaitu jengkal dan juga langkah. Kemudian hasil ukuran kalian itu dibuat video ya, dibantu oleh ayah dan bunda. Jadi ketika kalian mengukur, bunda atau ayah memvideo kalian agar Bu Guru tahu bagaimana cara kalian mengukur sesuai dengan yang Bu Rizka contohkan tadi. Selanjutnya, tugas kalian yang kedua adalah kalian mengerjakan latihan soal pada buku paket 1D halaman 113. Sudah Bu Rizka tuliskan ya di papan. Mengerjakan latihan soal di buku paket 1D halaman 113. Namun untuk memastikan kalian dapat mengerjakan dengan baik dan benar, maka akan Bu Rizka contohkan bagaimana menghitung satuan tidak baku seperti yang akan kalian kerjakan di buku paket. Bersama kalian amati dan perhatikan yang ada di papan. Bu Rizka sudah gambarkan di sini ada pohon dan juga ada rumah. Nah, yang akan kita hitung adalah jarak antara pohon ke rumah itu ada berapa langkah. Nanti kita akan hitung bersama. Di sini sudah ada orang ya, Bu Rizka gambar orang di sini. Kita hitungnya dari langkah pertama orang yang sudah Bu Rizka gambar. Perhatikan kakinya ya. Bu Rizka akan menghitungnya dari langkah pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ketemu ya, langkah atau jarak dari pohon ke rumah itu ada 9 langkah. Jadi disesuaikan ukurannya dengan yang sudah ada garis-garis di sini, Nak. Kalian menghitungnya sesuai dengan garis yang sudah disiapkan di sana ya. Seperti itu. Jadi Bu Rizka harapkan kalian sudah paham. Namun jika kalian masih agak kesulitan dalam mengerjakannya nanti, kalian bisa tanya ayah atau bunda atau langsung WA Bu Rizka ya, atau WA wali kelas kalian masing-masing. Jadi cukup sekian dari Bu Rizka. Selamat mengerjakan tugas hari ini, tetap dengan suasana hati yang bahagia karena kita sudah awali dengan bermain dan juga kita mengawalinya sebelumnya dengan berdoa juga ya. Oke, selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.